record. Nah, kemudian kita login menggunakan email kita, pendaftaran kita tadi yang udah daftar ya. Nah, yang udah daftar. Kemudian kita klik sini studi Islam misalnya. Kita coba menggunakan, kita buat tema baru di New Collection studi Islam. Nah, kita cari paper, kita cari di sini Islamic Studies, Islamic. Nah, kita cari di sini. Nah, bedanya kalau kita menggunakan riset Rabbit nih kita harus tambahkan satu-satu. Kita tambahkan begini jurnal yang relevan, tambahkan. Nah, kita tambahkan. Izin Rob, eh, Ya. cara mengetahui yang relevan atau tidak kan gimana nih? Lihat judulnya, Pak. Oke, Judulnya berarti kita sesuai. kita amati judulnya dulu ya. Kita amati. Ini kan ada Islamic Studies-nya ya kan. Ya, Berarti oke, oke, oke. relevan gitu. Anggaplah ini relevan semua, jadi saya tambahkan semua ya. Nah, ini kita tambahkan. Nah, itu kan ada Islamic Studies-nya ya kan. Hmm. Ya, tugas Bapak Ibu itu mencari uh, tadi sampai ke novelty ya, mencari mengidentifikasi tema, kemudian identifikasi masalah, nulis judul, 2 judul, kemudian cari riset gap sama novelty-nya. Nah, nanti tugas ini berlanjut sampai ke ujian. Cukup tugas ini saja sampai ujian nanti. Makanya pilih judul yang paling bagus. Pilih judul yang paling bagus. Ya, boleh ada yang kualitatif, yang kuantitatif. Jangan takut nanti saya bantu, saya analisis, saya bantu ajari analisisnya. Ya, jangan takut yang kualitatif. Oke, kemudian ini sudah kita silang saja sini. Nah, ini kita udah punya similarity work yang mirip ya. Nah, ini hasilnya kalau menggunakan Rabbit Research. Nah, tapi kalau yang dia tidak berhubungan seperti ini tidak ada hubungannya nih ya. Coba kita besarkan gimana caranya nih. Saya besarkan. Nah, ini Kak yang kecil yang saling terhubung dengan apa panah ini berarti dia saling merujuk. Kalau yang ini tidak saling merujuk, tapi yang warna hijau ini paling baru, yang paling baru warna hijau. Ya, konteksnya tadi tentang Islamic Studies. Hmm. Ini juga bisa kita masukkan ke Mendeley, kita download RIS-nya, ya kita download RIS-nya bisa. Kalau kita download gini, ini ya. Nah, bisa juga kita petakan dengan post viewer bisa. Setelah dapat RIS-nya kita petakan dengan post viewer. Nanti ini bisa ditelusuri Bapak Ibu. Ntar saya bingung di Zoom nih membesarkannya seperti apa ya. Supaya dia tampak kelihatan semua. Ini hapus. Lalu hilang pula. Ntar supaya nampak. Nah, ini bisa kita telusuri langsung ke penelitiannya satu-satu. Ya kan? Nah, misalnya siapa punya nih. Nih yang 2012 nih. Yang terbaru ini sini tahun berapa ini? 2020, 2021. Nah, kita klik. Nah, ini langsung kita dapatkan abstraknya. Nah, setelah dapat abstraknya, kita telusur ini no PDF, berarti dia close access bukan open access. Kita direct ke sana, kita langsung lihat jurnal aslinya. Kita tunggu, ini masih loading ya. Ini kan kita bisa lihat ya, abstraknya kita baca. Bapak Ibu untuk menerjemahkan gunakan DeepL.
DeepL. Ini softwarenya ya. Jangan menggunakan Google. DeepL. Gunakan DeepL karena ini akurat daripada Google. Nah, cari nanti DeepL. Gunakan DeepL. Misal saya menerjemahkan kayak gini nih, kalau pakai DeepL sebentar ya. Cukup di klik dua apa di Ctrl C 2 kali. Ya agak berat ya. Loading yang mutar-mutar nih. Kayaknya koneksi internet saya ini lagi bermasalah ya. Karena dari pagi udah saya gunakan sampai jam setengah 12 tadi. Hmm. Kalau kita lihat sini ini 37 riset yang sangat mirip ya. 37 riset. Hmm. Nih, 37 risetnya. Bisa kita telusuri satu-satu nih. Ini nanti kita masukkan ke Mendeley untuk kita mengutip. Nah, klik download list. Nanti tinggal kita kutip saja tema tadi, Islamic Studies tadi. Pertama yang baru-baru ini bisa. Ya, oke. Biar kita tidak buang-buang waktu. Nah, kita tadi kan udah menemukan nih eh, apa tadi ini kejujuran ya, misalnya. Sekarang kita membuat judul nih, membuat judul penelitian. Untuk membuat judul penelitian bisa saja kita sendiri buatnya, tapi kadang kurang relevan. Ingat ya, ingat judul tidak boleh lebih dari 15 15 kata. Lebih baik 14 kata ke bawah. Nah, ya ingat ini catatannya ya. Bapak Ibu masih bisa lihat? Aman, Pak. Aman, Aman. aman. Oke, oke. Aman, Oke. Pak. Kalau mau sambil diskusi itu dibuka saja mic-nya, enggak masalah sambil diskusi ya. Jangan ditutup. Sekarang saya masalah kita kan tadi ini kita copy, kita masuk ke ChatGPT. ChatGPT mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini minta bantuan saja dengan ChatGPT. Ntar yang lainnya saya tutup dulu. GPT, ChatGPT. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? ChatGPT ini alat yang bisa kita manfaatkan, tapi dia bukan tahu segalanya. Hanya alat saja, hanya untuk membantu menemukan judul. Ya, ya tugas-tugas yang eh, mendesak bolehlah. Saya menggunakan ChatGPT 4 karena saya berbayar ya. Kalau yang 3,5 ini tidak akurat. Tapi Bapak Ibu coba saja nanti mendaftar pakai emailnya. Coba yang 3,5 kita bandingkan ya. Dari kita menggunakan yang 3,5 dulu. Ini 3,5. Sudah ada yang install ini? Nah, jadi saya copy di sini dengan instruksi begini. Saya buat di notepad dulu ya. Ntar. Ya, Sudah ada yang install ya. Nih sudah, kita Pak. ya kita perintahkan, tolong bantu saya menulis 5 judul dari permasalahan yang berikut. Tuh. Saya ingin menerapkan sebuah metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kejujuran siswa. Misalnya kita menggunakan pendekatan apa? Saya senang menggunakan pendekatan pendekatan religius. Misalnya. Nah, kita coba pakai GPT 3,5 yang gratisan. Kita lihat hasilnya. Ya, mengatasi praktek kecurangan dalam pembelajaran pendekatan religius
sebagai sebuah solusi, boleh. Kejujuran dalam belajar, bagaimana pendidikan berbasis agama dapat membentuk karakter siswa, bagus. Memerangi plagiarisme dan kecurangan akademik melalui pendidikan berbasis keagamaan, boleh, bagus. Pembelajaran moral membangun integritas siswa dengan pendekatan religius, bagus. Menggali nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan, menyusun metode efektif dengan aspek keagamaan, bagus. Tapi ingat Bapak Ibu kan harus disesuaikan dengan bidang keahliannya. Nah, keahliannya apa, bidang apa? Kalau bidang pendidikan agama Islam, prodinya bidang pendidikan agama Islam harusnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Sekarang saya coba menggunakan GPT-4 yang berbayar ya. Kita lihat hasilnya, mana lebih bagus. Ya, kurang lebih saja ya. Kalau dalam untuk menemukan judul, boleh-boleh saja. Penerapan nilai religius dalam pembelajaran untuk mengurangi kecurangan akademis di kelas. Meningkatkan kejujuran akademik di sekolah. Sebuah pendekatan berbasis Islam. Berbasis Islam mulai. Efektivitas metode pembelajaran berbasis religi. Ini bagus ya. Kita coba ini ya. Ini kita ganti. Kita pindahkan ke sini. Berarti kita sudah dapat satu judul misalnya ya. Judulnya. Nah, judulnya. Jangan keefektifan. Tapi pastenya pilih yang tengah. Efektivitas. Efektivitas. Tapi kalau seperti ini. eh, Ya, kemungkinan bisa penelitiannya bisa menggunakan kuantitatif ya. Ini kuantitatif menggunakan true experiment, true experiment, kuantitatif true experimental design. Nah, ini judulnya sudah dapat. Sekarang yang paling penting kalau kita menulis artikel, Bapak Ibu, artikel itu kan IMRAT ya. IMRAT, formatnya IMRAT. Introduction, kemudian method, result, kemudian um, result termasuk analisis ya, result and analysis, discussion. Nah, discussion. Nah, yang paling urgent di sini adalah introduction. Kita buat, ini kita rekam lagi lah. Kita rekam. Oh, sudah direkam ya. Yang introduction ya. Introduction. Bagaimana sih membuat introduction? Biasa kalau format penelitian itu begini ya, Bapak Ibu. Ini judul. Judul tadi ini. Oke. Nanti dalam bahasa Inggris ya. Jangan takut dalam bahasa Inggris. Kita ubah ke huruf besar semua. Misalnya kayak gini. Tergantung template jurnalnya. Biasanya kadang dia pakai huruf gini ya. Tidak semua huruf besar. Nah, introduction-nya. Sorry, sebelum introduction apa? Penulisnya. Misalnya Asnawi. Asnawi sebagai penulis pertama. Kemudian Amar Ma'ruf. Ma'ruf sebagai penulis kedua. Kemudian saya misalnya penulis ketiga. Dan Imron Mutakin sebagai penulis keempat. Tidak boleh pakai gelar ya. Tidak perlu pakai gelar. Ini asalnya dari mana nih misalnya? Dari IAIN Pontianak. Kalau dari IAIN Pontianak uh, atau afiliasinya dengan kampusnya ini atau sekolahnya ditulis sekolahnya. Misal saya IAIN Pontianak berarti satu semua di sini. Nah, jadi di sini kita buat afiliasinya adalah uh, Islamic Islamic State Pontianak State Islamic, gimana bahasa Inggrisnya? Sekolah Tinggi Agama Institut Agama Islam Negeri Pontianak Islamic Institute Pontianak Islamic Institute ya. Islamic State, Astagfirullahaladzim, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Bentar kita terjemahkan. Pontianak Pontianak State Islamic Institute. Pontianak State
Islamic Institute. Nah, karena tadi itu dia mensitasi, maksudnya afiliasinya sama, satu di sini kasih satu. Kemudian ini mungkin bisa ditambahkan Jalan Suprapto dan lain sebagainya. Kemudian author, corresponding corresponding autornya, misalnya siapa nih? Asnawi at yanptk.ac.id misalnya kayak gitu ya. Nah, habis itu abstraknya. Abstraknya kita tulis abstrak. Abstrak itu mewakili apa? Mewakili riset gap dan novelty. Biasanya ini tercermin di latar belakang ya. Latar belakang sedikit ya. Ini biasa mewakili riset gap dan novelty. Kemudian uh, tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian habis metode penelitian, termasuk di Hasil, dalamnya hasil ya. alat analisis belum jam penelitian, metode penelitian, alat analisis termasuk populasi dan sampel, alat analisis, kemudian baru hasil itu berupa kesimpulan atau temuan utama, kemudian implikasi dan keterbatasan. Totalnya ini hanya 300 kata. Tidak boleh dari 300 kata. Lebih bagus kurang. Kalau jurnal-jurnal internasional 250 ya. Oke. Ini saya copy saja. Saya copy. Kemudian pindahkan ke sini. Nah. Ya. Oke, abstraknya. Kemudian introduction ataupun pendahuluan itu ditulis, uraikan fenomena umum secara naratif deduktif dari umum ke khusus. Kemudian dukung setiap paragraf dengan lebih dari satu kutipan. Bisa 2, bisa 3. Minimal 1 ya. Bagusnya minimal 2 lah kalau untuk jurnal yang bagus ya. Jadi setiap paragraf itu didukung dengan kutipan. Kemudian ketiga, terus mengalir sampai sekitar 10 paragraf atau sekitar 3 halaman ya. Kemudian di paragraf di 3 paragraf terakhir tulis riset gap. Riset gap itu bisa gap teori, gap empiris, gap metodologi, gap praktis. Banyak gap ya, sampai 14 gap. Gap ini apa sih maksudnya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang Kesenjangan nih. Jangan. Ya, kesenjangan. Kesenjangan. Ya, kita ini ya, kita break sambil nunggu ajan, tapi tidak perlu keluar Zoom meeting. Nanti kita ini lagi, kita selesaikan berarti sampai jam berapa? Tadi kita mulai jam 1.15 ya. Ya Pak, jam 1.15. Ini udah jam 2. Oh, sebenarnya udah habis ya. Sudah habis sebenarnya. Jam 2 berapa nih? Jam 2.42. Nanggung Prof, nggak apa-apa, selesaikan dulu. Ya, kita selesaikan sedikit ya. Ayo. Saya juga sebenarnya pengen ke masjid, tapi kita selesaikan dulu. Oke. Jadi gap teori ini
gap teori adalah perbedaan atau kesenjangan perbedaan antar teori atau kesenjangan teori atau celah teori. Misal teori si A mengatakan anak yang jujur adalah anak yang religius. Tapi si B mengatakan bahwa anak yang jujur adalah anak yang bermoral dan berbudaya serta memiliki kepribadian. Nah, misalnya ini termasuk kesenjangan ya. Kesenjangan yang bisa kita jadikan gap teori. Kemudian gap praktis. Gap praktis itu begini. Kesenjangan realita atau fakta. Misal, seharusnya siswa di sekolah madrasah itu jujur, baik, sopan, santun, disiplin. Namun faktanya ditemukan anak-anak yang tidak santun, suka merokok. Ini hanya ilustrasi ya, tidak sebenarnya. Tapi harus ingat ya, semua pernyataan harus didukung dengan kutipan. Nah, kutipan misal hal ini relevan dengan temuan penelitian Ali tahun 2023 halaman 11 misalnya yang mengatakan bahwa siswa MA di sekolah X itu hamil di luar nikah misalnya. Nah, ini adalah fakta empiris ya. Bukti harus didukung kayak gini. Kalau tidak benar, misalnya kayak gap teori ini kan, teori si A ini tahun berapa? 2000 misalnya. Mengatakan begini, tapi si B di 2005 mengatakan begini. Nah, maka bukan statement kita. Kemudian ada lagi namanya gap metodologi. Gap metodologi. Misal, penelitian si A menggunakan metode kuantitatif, sedangkan si B menggunakan kualitatif. Atau misalnya penelitian si A menggunakan variabel X, Y, Z, sedangkan penelitian si B menggunakan variabel A, B, C. Nah, ini adalah gap metodologi. Ya, Bapak Ibu, gap metodologi. Kemudian apalagi? Gap empiris. Gap empiris itu penelitian terdahulu. Gap empiris. Hasil studi si A mengatakan anak hasil broken home atau perceraian, anak yang orang tuanya bercerai cenderung bermasalah. Ini si A tahun berapa? Misalnya tahun 2017. Nah, namun si B mengatakan bahwa anak yang cenderung bermasalah itu lebih besar dipengaruhi oleh
pola asuh, dan lingkungan. Nah, ini si B tahun 2022. Nah, ingat ya, gap itu selalu menggunakan namun. Nah, ini gap ya. Kata kunci ini harus ada. Saya tidak akan memeriksa yang lain. Saya tidak akan memeriksa yang remeh-temeh. Saya akan cek kata kunci. Namun, misalnya, walaupun, bagaimanapun. Nah, itu harus ada di latar belakang. Kalau tidak, tulisan Bapak Ibu sebagus apapun tidak akan dinilai. Tidak dibaca yang lainnya Bapak Ibu. Yang dibaca hanya latar belakang dulu. Kalau latar belakangnya udah tidak jelas, itu tidak bakalan jadi. Tidak akan dinilai. Oke ya, kalau setelah itu baru literatur review. Tapi kita belum sampai ke literatur review. Tapi di pertemuan awal ini sudah gimana tadi ceritanya? Bentar, kita lihat ceritanya. Ini ada tadi kalau tidak salah ada nyebut Mendeley gitu. Mendeley ya. Ini literatur review harusnya pakai Mendeley ya. Harus ada literatur reviewnya. Oh iya, maksudnya begini. Maksud Gus Imron buat itu. Jadi ini pengutipan ini harus pakai Mendeley. Pengutipan ini harus pakai Mendeley. Saya tidak ajarkan Mendeley karena gampang. Bapak Ibu saya kasih link di YouTube saya. Saya punya tutorial Mendeley. Bapak Ibu silahkan tonton cara saya menggunakan Mendeley di YouTube. Ntar saya carikan tutorial saya. Biar Bapak Ibu tidak menghabiskan waktu saya ajar Mendeley lagi ya. Ini terus terang ini kuliah materinya materi berat ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, yakinlah Bapak Ibu bisa mengalahkan dosen-dosen yang lain, dosen-dosennya ya. Saya yakin. Tapi begini bukan Mestinya, perlombaan. mestinya Ya, semester ya. 1 nih Pak. Hah? Kalau dikasih di semester 1 ini keren nih Pak. Oh, ini udah semester berapa nih? Semester 3. Semester 3, Oh Pak. ya. Ya, ya, ya. Oke, ini anunya ya, ini tutorial Mendeley saya klik, saya kirimkan. Saya enter di sini. Bentar. Mana yang nyala ini? Ya, ini bermasalah lagi nih. Langsung langsung hang lagi. Nggak apa-apa, Bentar. Prof. Nanti saya kirim di grup karena saya juga ada Oke. link Pak Prof yang ini di YouTube Pak Prof ya. Iya, iya. Ya. Oke. Tadi udah saya kirim ya. Oke, sudah saya kirim di chat, tapi saya kirim juga di sini. Nah, di pesan di maksud saya di apa? Di grup WA. Ini yang kelas kelas B ada ya, yang kelas B atau kelas A. Hadir, Pak. Ini B hadir, Bro. tutorial Gabung, Prof. ya, digabung ya. Itu tutorial Mendeley sudah saya kirim. Sudah saya kirim di situ. Silakan Bapak Ibu kerjakan tugasnya seperti yang diminta oleh Gus Imron tentang apa tadi itu menemukan judul itu. Ini tidak bisa lagi share nih. Kayaknya ngehang lagi. Nanti saya betulkan dulu nih laptopnya kayaknya harus saya bongkar pakai anu dulu. Pakai obeng. Ya. Jadi ini ya nanti temukan riset gapnya dengan berbagai ingat tadi itu. Ingat cara menemukan riset gap tadi dengan berbagai cara dihimpun dulu penelitian di Google Scholar. Di Google Scholar ini saya kalau share ngehang lagi nih. Google Scholar, kemudian connected paper, bukan connected paper, semantic Scholar bisa juga, kemudian typesheet juga, ini ya.
typeseed.io, saya ketik di chat itu. Kemudian Google Scholar, kemudian Semantic Scholar. Nah, judul-judul Bapak Ibu yang dibuat itu nanti disesuaikan. Ini semester 3 ya, harusnya udah tesis. Udah tesis saya dulu, tesis sudah di semester 3, 1 tahun 4 bulan saya dulu S2-nya. Ya, jadi udah selesai nih. Tapi enggak apa-apa biar matang Bapak Ibu ya. Cari literaturnya di sini. Typeseed.io ini gratis. Ini juga artificial intelligence. Ada literatur reviewnya. Ada literatur reviewnya. Saya kalau tidak error saya tunjukkan ini, tapi error ya. Ngehang kayaknya. Mungkin karena kuotanya atau apa yang kecil. Nah, ya, jadi formatnya kayak gini ya buat artikelnya. Ingat nanti judul harus menarik. Ini jenis judul yang menarik kayak gini. Jangan terlalu panjang seperti papan pengumuman. Ya, ingat jangan nulis judul dulu. Jangan nulis judul dulu. Identifikasi dulu masalahnya. Minta bantu pakai ChatGPT boleh, tapi ingat hanya untuk mencari judul. Yang lainnya jangan dicoba, nanti tidak akurat ini. Ya, seperti mencari literatur pakai ChatGPT tidak akan akurat. Saya jamin, karena saya sudah sering mencoba. Tidak. Sementara saya telusur ini nanti. Si A 2000 ini beneran dikutip tidak. Saya cek nanti di daftar pustakanya. Ya gitu ya. Kalau kita menggunakan Mendeley misalnya menurut Sukmawati et al. Ini kebetulan kami nulis bersama. Ini saya gunakan Mendeley ya. Bentar, tadi saya mau share. Ini masih nge-share ya. Share ya. Masih kelihatan. Kita tambah sebentar. Tenang Masih. saja. Ya, kita tambah sedikit ya. Ini baru 254. Ya, kita mau ke masjid pun udah telat nih. Oke. Bentar, kita kutip. Ini referen. Ini udah dalam bentuk Mendeley. Saya udah install di sini ada sudut kanan atas ada, yang di sini ada. Yang ini Mendeley reference yang saya gunakan Mendeley desktop. Lebih enak menggunakannya. Klik sini. Ini siapa nih? Misalnya Sukmawati. Kebetulan kami menulis tentang kebahagiaan menurut Islam ya. Nah, saya citasi Sukmawati 2022 mengatakan bahwa kebahagiaan kebahagiaan spiritual Islam, keluarga Islam adalah diukur menurut menggunakan 7 aspek. Biasa gini ya, 7 aspek, tidak boleh angka. Yaitu hati yang selalu bersyukur, apalagi hati yang selalu bersyukur, kemudian istri yang soleh atau pasangan yang soleh solihah, kemudian anak yang soleh, kemudian harta yang halal, kemudian harta yang halal, umur yang berkah, kemudian semangat menuntut ilmu agama, kemudian lingkungan yang baik. Ada 7 misalnya, ya, dan lingkungan. Nah, sekarang saya mau nampilkan daftar pustakanya, tinggal gini ya, daftar pustaka. Oke, kita klik insert bibliografi. Nah, ini udah jadi ya, udah jadi. Nah, ini bisa ditelusuri Pak, Bapak Ibu. Saya bisa telusuri. Bagaimana menelusurinya? Kita kita bawa saja ini ke Google Scholar, nanti ketemu nih jurnalnya. Kalau menggunakan ChatGPT tidak akan ketemu. Nah, karena itu hanya ilustrasi. Di ChatGPT itu hanya ilustrasi. Kalau tidak bijak menggunakannya, makanya Gus Imran kemarin ajari dengan cara yang bijak. Oke, ini ketemu. Kita klik, jurnalnya beneran ini. Nah, ini saya yang nulis ya.
Saya yang nulis nih. Nah, beneran jurnalnya. Ini jurnal internasional Scopus Q1. Bayarnya 7,5 juta. Ya, sama dengan satu motor ini. Bisa tembus ke profesor nih kalau bisa nulis 2, Pak. Alhamdulillah saya udah 4 nih. Cuma karena belum S3 sehingga tidak bisa profesor. Maksudnya belum selesai S3. Nah, ini beneran Bapak Ibu. Jadi tidak bisa membohongi saya dengan menggunakan ChatGPT. Saya tahu karena inilah kerjaan saya. Pengembangan artificial intelligence itu kerjaan saya sehari-hari. Dan coba-coba nanti saya tahu. Walaupun saya tidak melarang hanya untuk mencari ide, menemukan gagasan gitu ya. Nah, oke. Oke, saya rasa cukup. Materi 1 tuntas ya. Tuntas ya. Dari 1 tentang mencari research gap, novelty. Novelty artinya sesuatu yang baru. Ide yang baru. Gagasan yang baru. Sedangkan research gap tadi, ya gap teoritis gap, empiris gap, metodologi tadi ya. Ini saya simpan, saya kirimkan ke Bapak Ibu untuk panduan, contoh. Ya, contoh. Ingat tugasnya ya. Ingat tugas ini. Bentar, S2 ya, MPAI ya. Ingat tugas ini sampai ujian akhir. Berkelanjutan. Jadi kita ngerjakan tugas ini saja sampai selesai. Meet-nya nanti, UAS-nya dari ini saja. Ya. Nah, sampai submit di jurnal internasional, saya tuntun, saya cek, saya periksa betul. Supaya benar-benar layak tugas Bapak Ibu itu. Siapa tahu nanti Bapak jadi dosen. Ya, Bapak Ibu jadi dosen. Banyak kok yang lulusan S2 IAIN itu bisa jadi dosen IAIN, banyak ya, banyak itu. Ada beberapa orang mahasiswa saya yang jadi dosen, lulusan S2 IAIN. Nah, ini saya kirimkan ke grup ya. Kirim ke grup. Nanti ikuti caranya. Ikuti caranya. Ada yang tidak jelas dengan pemaparan saya? Jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi sama saya ya. Biar malam pun saya jawab insya Allah. Yang penting saya tidak sedang sibuk. Gitu. Oke, sudah saya kirimkan contoh-contoh itu. Ikuti. Ingat ya, buat penelitian yang baru, yang bagus. Jangan hanya copy paste. Saya jamin nanti yang copy paste itu ketahuan saya. Nggak percaya boleh dicoba. Nanti saya akan buktikan sama-sama di depan Bapak Ibu. Ini ngopi di mana, ini ngopi di mana, terdeteksi semua. Akan terpapar apa namanya? Saya telanjangi di depan Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu. Kalau yang asal-asalan ya, kita sama-sama nanti, sama-sama Pak, saya udah ini, nanti presentasikan. Pak Nijo, misalnya minggu depan udah judul, udah novelty, riset gapnya udah ada. Nanti tunjukkan judulnya. Nanti yang perlu saya koreksi, saya koreksi. Pak siapa lagi misalnya, Pak Bu Juharo. Ini Juharo nih laki-laki apa perempuan nih? Perempuan, Pak Dokter. Perempuan ya, Pak. Bu Juharo. Semi, Pak, semi. Ya. Dan yang lainnya ya akan saya ini. Yes. Bapak Ibu silahkan bagi kelompoknya. Nanti saya akan diskusikan dengan Gus Imron supaya kelas A dan B ini paralel ya, satu kesatuan gitu ya, bukan 2 kelas akan saya jadikan 1 kelas. Karena Gus Imron itu tidak bisa on time.